Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fazal Sofa yang ingin sharing soal topik yang sangat relevan di zaman globalisasi saat ini, yaitu komunikasi antar lintas budaya. Nah, materi ini saya ambil dari bab 13 dan juga semoga penjelasan dari saya ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jadi yuk langsung aja kita mulai. Nah, jadi apa sih pengertian komunikasi antar lintas budaya itu? Jadi, komunikasi lintas budaya itu adalah proses interaksi antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, komunikasi ini bukan cuma soal ngomong atau bahasa aja, tapi juga menyangkut simbol, gestur, sampai nilai-nilai budaya. Nah, tujuannya itu ya jelas supaya kita bisa saling memahami dengan baik walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Apa sih komunikasi lintas budaya itu penting? Jawabannya penting banget. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang. Misalnya dalam dunia kerja internasional, perbedaan budaya bisa sangat mempengaruhi cara kerja, cara berkomunikasi, bahkan cara menyelesaikan masalah. Dengan kemampuan komunikasi lintas budaya, kita bisa lebih efektif dalam bekerja, bernegosiasi, atau melayani klien dari luar negeri. Nah, di dunia ini ada budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Budaya konteks tinggi itu kayak Arab atau Jepang yang komunikasinya lebih halus, pakai isyarat dan makna yang tersirat. Sedangkan budaya konteks rendah itu kayak Amerika atau Jerman. Dia itu lebih to the point, eksplisit, dan logis. Dan perbedaan lain juga bisa kita lihat dari nilai seperti individualisme versus kolektivisme dan soal waktu atau formalitas. Nah, dan kita juga harus peka terhadap komunikasi nonverbal. Misalnya seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, bahkan jarak saat berbicara bisa mempunyai makna yang berbeda-beda di tiap budaya. Contohnya, di beberapa budaya berdiri terlalu dekat itu sopan, tapi di budaya lain bisa dianggap mengganggu. Dan juga bahasa bisa jadi tantangan besar. Salah terjemah atau beda makna bisa bikin salah paham. Makanya menurut Govey, Rhodes, dan Rogin, ada beberapa cara buat memperbaiki komunikasi lintas budaya. Seperti pelajari ekspresi bahasa asing, gunakan bahasa Inggris yang sederhana, bicara perlahan dan jelas, tanyakan kalau nggak paham, dan jangan lupa senyum. Dan juga kalau kita nulis surat bisnis atau email ke orang dari budaya lain, gaya bahasanya juga harus disesuaikan. Misalnya negara yang sangat formal bakal lebih menghargai bahasa yang sopan dan terstruktur dibanding negara yang gaya komunikasinya santai. Nah, jadi itu dia pembahasan singkat dari saya tentang komunikasi lintas budaya. Intinya, kita perlu punya rasa empati, adaptif, dan sadar budaya kalau mau sukses dalam lingkungan yang multikultural. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.